Pada tahun 1993, kelompok riset PIOOM yang berbasis di Belanda mencatat total 22 perang yang melibatkan lebih dari 1.000 kematian dan 84 perang melibatkan jumlah korban yang lebih sedikit. Mayoritas peperangan ini bukanlah konflik antara negara yang berbeda, tetapi perselisihan intrastate atau internal antara kelompok-kelompok rival politik atau antara kelompok-kelompok tersebut dengan concern dari negara mereka. Cairo dalam mengidentifikasi kelompok-kelompok yang bertikai didasarkan pada karakter etnis, sehingga perselisihan ini sering disebut sebagai konflik etnis. But it is not as simple as that. Terdapat banyak kasus yang terjadi adalah faktor yang tidak ada hubungannya dengan fitur etnis dari pihak yang berselisih. Oleh sebab itu, perselisihan ini menjadi luas, kemudian disebut sebagai konflik etnopolitik. Bagaimana dinamika konflik etnopolitik? Perhitungan paling sederhana dari potensi konflik etnopolitik yaitu dengan membandingkan jumlah negara bangsa dengan jumlah kelompok yang dapat dibedakan secara etnis. Titik awal di sini adalah gagasan dari Eropa bahwa negara bangsa harus dibangun atas basis etnis yang homogen. Namun, hanya sebagian kecil dari negara yang relevan dengan kondisi ideal ini, dan sebagian besar negara mengambil bentuk konstruksi multi-etnis. Etnisitas dipahami sebagai konstruksi sosial, meskipun konstruksi yang mungkin berakar jauh dalam memori historis masing-masing kelompok. Menimbang bagaimana bingkai konflik etnopolitik pada akhir abad ke-20 menyangkut fokus pihak pada mobilisasi politik dan aspirasi politik dari minoritas tertentu yang terlibat. Dalam banyak kasus, baru-baru ini, hal itu bukan inisiatif dari minoritas, tetapi tindakan represif dari mayoritas, kelompok etnis yang membentuk negara, yang telah menyebabkan pecahnya konflik kekerasan. Perlu diketahui bahwa terdapat 5 aspek dinamika konflik etnopolitik. Menurut Frederick Glassell, antara lain 1. Para pihak dalam konflik. 2. Hubungan antara para pihak. 3. Masalah dalam perselisihan. 4. Cara konflik terungkap. Dan 5. Sikap dasar para pihak terhadap konflik yang bersangkutan. Yang pertama, para pihak dalam konflik. Bagaimana pengaruh politik dan pengalaman kolektif memupuk gagasan dari common destiny? Kedua faktor tersebut saling bergantung satu sama lain. Sejauh menyangkut regulasi konflik praktis, bagaimanapun juga pertanyaan apakah atau sampai sejauh mana kelompok tertentu yang bersangkutan memiliki perwakilan fungsional dan hubungan apa yang ada antara perwakilan-perwakilan dengan semua masyarakat mereka adalah yang krusial. Sejauh menyangkut regulasi konflik, efek dari dimensi sengketa etnopolitik historis dan psikososial menjadi sangat sulit dalam menyelesaikan sengketa. Semakin dalam akar historis dari konflik semacam itu, semakin besar kemungkinan melihatnya sebagai konflik relasional. Kedua, hubungan antara pihak dalam konflik, hubungan asimetri. Konstelasi mayoritas-minoritas, sebuah fenomena yang tersebar luas, mengarah pada situasi di mana mekanisme tradisional demokrasi mayoritas tidak dapat menawarkan prospek yang memuaskan untuk mengatur konflik etnopolitik. Tetapi, efek dari asimetri struktural setidaknya sama seriusnya. Sedangkan satu pihak bertindak atas nama status quo tertentu, pihak yang lain menuntut perubahan status quo. Dengan demikian, menunjuk pada ketidakadilan sosial. Ketiga, masalah dalam perselisihan, identitas dan kepentingan. Kasus yang paling umum adalah bahwa di mana tuntutan kelompok etnososial untuk pengakuan hak-hak khusus mereka tidak ingin didiskriminasi, dihadapkan dengan kecenderungan negara untuk menolak atau merelatifkan fitur-fitur ini.
atau untuk berusaha mencapai objek melalui asimilasi, dan skenario terburuk adalah represi atau pengusiran. Keempat, dinamika eskalasi, konsekuensi personalisasi, penyederhanaan, ancaman, dan kekerasan. Efek terpenting dari dinamika eskalasi sejauh menyangkut resolusi konflik mengenai signifikansi terpenting yang diberikannya untuk diplomasi preventif. Hal ini berlaku untuk mencegah ke tingkat kekerasan. Tetapi, di bawah tingkatan ini, ada spektrum intensifikasi langkah demi langkah konflik yang tahap individualnya sejauh ini digunakan sampai pada batas tertentu sebagai titik awal untuk langkah-langkah pencegahan. Aspek ini juga menyoroti fakta bahwa berbagai bentuk intervensi dan regulasi konflik diperlukan tergantung pada tahap eskalasi yang dicapai. Yang terakhir, sikap para pihak terhadap konflik antara polarisasi dan transformasi. Dinamika sosial yang kompleks dari konflik etnopolitik juga menunjukkan fakta bahwa sikap terhadap pengaturan konflik itu bervariasi dalam tingkat ketetapan dari satu tingkat ke tingkat yang lain, setidaknya dalam jangka panjang. Dilihat dari perspektif ini, regulasi konflik pertama-tama berarti mengenai transformasi masyarakat dengan tujuan untuk memperkuat afinitas dan loyalitas non-etnis. Nah, kemudian bagaimana instrumen saat ini yang tersedia untuk regulasi konflik yang memadai untuk mengatasi konstelasi konflik etnopolitik? Yang pertama, yaitu survei struktur dan kondisi kerangka peraturan konflik secara umum. Dan kedua, pemeriksaan yang lebih dekat dari kontribusi yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam konteks ini, sehingga terdapat langkah-langkah yang digunakan untuk penyelesaian konflik etnopolitik secara bertahap dan memiliki perspektif yang multi approach atau pendekatan yang lebih banyak, karena ini menyangkut dengan pendekatan konstruksi sosial mereka. Well, last but not least, thank you so much for hearing my long explanations. It might be hard to understand what I have said, but I hope you can into this subject, guys. Jika ada kesalahan, silahkan komen di bawah ya. See you!